Silakan disanggah. Ini katanya Saifullah mau menyanggah, Pak. Bisa raise hand, Mas, biar nanti saya lupa. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit yang sanggah terkait jawaban tadi. Kata Bapak tadi, kalau kita ingin mencari kebutuhan informasi itu kita harus observasi. Nah, benar kan Pak? Ya. Nah, kita kemarin ada sebuah tugas yang dikasih oleh dosen kita turun observasi di perpustakaan. Nah, kita turun observasi itu dengan tidak sesuai dengan keinginan kita informasinya, Pak. Bagaimana menghadapi pustakawan-pustakawan yang seperti itu? Kan kata Bapak tadi kita harus turun observasi baru kita mendapatkan kebutuhan informasinya. Oke. Ya, Pak. Ya, ada yang mau disampaikan lagi? Itu aja, Pak. Nanti bisa langsung dijawab. Ya, langsung saya jawab ya. Begini Mas Saiful. Ya, Apa itu dalam melakukan tadi kan bahasa yang saya sampaikan itu adalah melakukan survei atau observasi untuk melakukan apa ya istilahnya penelitian, mini riset. Kata kuncinya adalah penelitian. Penelitian untuk mengetahui kebutuhan informasi pemustaka. Jadi pertama yang saya koreksi dari yang Mas Saiful sampaikan adalah kalau tugasnya itu adalah untuk menemukan informasi, kebutuhan informasi, maka harusnya yang diobservasi itu adalah pemustakanya, bukan pustakawannya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan bagaimana menghadapi pustakawan yang seperti tadi Mas Saiful sampaikan. Kalau menurut saya gini Mas, ini terkait dengan gap antar generasi ya, di mana saya yakin gap itu pasti bakal ada antara Gen Z dengan antara generasi Gen Alpha, kemudian antara generasi apa itu generasi sebelumnya, generasi tua dengan generasi muda itu saya yakin mesti bakal banyak perbedaannya. Nah, namun yang seharusnya kita pikirkan di sini adalah bukan pada bagaimana memenangkan pendapat kita, tapi harusnya adalah bagaimana cara kita menyampaikan pendapat secara objektif dan itu terukur dan ada datanya gitu. Makanya kata kuncinya tadi saya garis bawahi di awal itu adalah dengan melakukan penelitian. Kalau kita melakukan penelitian dan penelitian yang kita lakukan metodenya sudah benar, caranya sudah benar, insya Allah hasilnya pun juga benar dan insya Allah baik itu pustakawan ataupun pemustaka juga pasti akan menerima gitu. Beda kalau kita hanya sekedar misalnya kita hanya mengandalkan asumsi pribadi. Katakanlah kita melakukan survei di sekolah madrasah ibtidaiyah. Asumsi kita di sekolah madrasah ibtidaiyah mesti pustakawannya butuh buku-buku dongeng seputar cerita nabi-nabi. Ternyata si pemustakanya mereka butuhnya adalah buku dongeng tentang apa itu buku dongeng tentang fabel mungkin kan bisa jadi berbeda atau bahkan mungkin dongengnya tentang sastra yang umum bisa jadi mungkin puisi atau bisa jadi mungkin prosa. Nah itu kalau kita nggak punya data dan kita nggak melakukan penelitian terhadap pemustakanya terlebih dahulu maka itu masih sebatas asumsi dan yang namanya asumsi itu nggak terus selamanya benar gitu. Kalau itu sudah melakukan penelitian, ada datanya, data ini kita sampaikan kepada pemustaka dan juga pustakawan. Nah, tinggal nanti feedbacknya apakah pustakawan itu menerima penelitian kita atau tidak gitu. Seperti itu Mas yang perlu saya sampaikan. Ya Pak. Waalaikumsalam. Oke. Mbak Halimah, saya mohon izin ya, di sini di kolom chat juga ada beberapa pertanyaan, ingin coba saya jawab beberapa terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama dari Kurniadi, SMAN 2 Kebumen. Apabila nomor klasifikasi yang dipakai di sekolah dulu pakai divisi lain, sedangkan ada divisi lama,
sedangkan ada buku dengan judul yang sama tapi di edisi sekarang sudah baru. Apakah pakai yang baru? Sepemahaman saya, kalau di edisi perkembangannya dari edisi ke edisi, perkembangan dari edisi ke edisi itu lebih ke perluasan atau lebih ke pendalaman. Jadi nggak mungkin salah juga gitu. Kalau misalkan mau disamakan dengan yang terbaru boleh. Tapi kalau misal tetap menggunakan yang lama, ya enggak masalah juga. Biasanya kan misal contoh kayak kasusnya yang tadi saya contohkan yang apa itu buku pintar beribadah. Buku pintar beribadah kalau menggunakan misal contoh klasifikasi DDC yang lama itu kelasnya 297. Nah, di DDC yang terbaru itu 297.3. Sebetulnya sama dan bisa, tidak masalah, tinggal dieditkan saja gitu. Nggak harus nggak harus diperbarui semua gitu. Tinggal meneruskan saja kalau menurut saya seperti itu. Terus ini ada pertanyaan juga dari Bu Rina. Untuk aplikasi ini yang bagus digunakan versi berapa? Slim yang terbaru sekarang ada versi 9, Slim Boolean versi 9.6.1 itu yang terbaru untuk saat ini. Ya kalau ditanya yang paling bagus ya yang paling baru versinya gitu. Karena dari segi fitur itu udah paling lengkap dan perluasan fitur-fitur menunya, perbaikan-perbaikannya juga sudah semakin bagus. Tampilannya juga sudah semakin oke, sudah semakin smooth. Banyak fitur juga seperti contoh fitur andalan yang terbaru itu ada fitur plugin. Jadi kalau dulu itu misal mau menambahkan plugin itu lewat menambahkan script coding, kalau sekarang tinggal upload file, nanti pluginnya bisa langsung diaktifkan. Terus seperti itu. Oke ya, saya lanjut. Kemudian jenis-jenis e-katalog, Pak Bambang. E-katalog berarti ada satu, Pak, yaitu OPAC itu sendiri, Online Public Access Catalog. Gitu. Kalau katalognya ya ada tadi ada katalog buku, katalog katalog kartu. Nah, kalau e-katalog ya itu katalog online sama. Satu itu aja gitu. Atau mungkin yang jenengan maksudkan di sini adalah jenis-jenis aplikasi otomasinya. Nah, itu ada beberapa opsi. Ada Slim, ada English, ada yang berbayar, ada Ellipsis Online, ada Ibra, ada yang lain. Ya tinggal mau pakai yang mana gitu. Gitu ya. Terus, oke ini dari Mas Saifullah tadi sudah. Ini, oke untuk link materi sama rekaman video nanti akan kita kirimkan di grup ya. Jadi tenang saja. Terus kemudian dari Ulfa Aina, bagaimana cara mengelola buku yang tidak layak pakai karena kurikulumnya berbeda dengan sekarang ini? Sebentar, ini kalau untuk pengelolaan buku yang sudah bukan tidak layak pakai ya, tapi karena memang kurikulumnya sudah berbeda. Nah, kalau bukunya itu kurikulumnya sudah berbeda kan otomatis nggak digunakan. Ya bukan salah satu solusinya adalah disiangi atau digudangkan gitu. Caranya digudangkan adalah nanti koleksinya ditarik dari rak, kemudian disimpan di dalam gudang. Tapi jangan terus dimusnahkan juga, karena biasanya kalau buku-buku kurikulum itu kan pengadaannya dari dana BOS. Dari dana BOS itu otomatis ada pertanggungjawaban, bukunya harus ada. Nanti saat mau saat mau ada penilaian atau ada inventarisasi buku itu harus ada. Biasanya kan seperti itu. Nah itu jangan langsung dimusnahkan. Tapi kalau misalkan mau dimusnahkan karena memang tempatnya nggak ada, itu dibuatkan berita acaranya terlebih dahulu. Lebih jelasnya bagaimana, mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan saya atau mungkin dengan Bapak Ibu pustakawan yang lain di grup. Seperti itu ya, karena ini pembahasannya cukup lebar untuk yang membuat berita acara penyiangan buku. Seperti itu.